itu pekerjaan. Begitu selesai SMA atau begitu selesai kuliah, dia daftar. Gagal, apakah dia berhenti? Tidak. Ada kesempatan daftar lagi. Ya. Gagal, daftar lagi. Gagal, daftar lagi. Bahkan berbulan-bulan dia daftar sampai ijazahnya tidak diterima. Iya, kenyataannya gitu kan? Ya, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena dia ingin meraih hal tersebut. Ya. Dia ingin meraih hal tersebut. Maka seorang itu ketika dia ingin mendapatkan ilmu, maka harus punya semangat. Ya. Nabi SAW menyebutkan manhuma la yashba'an. Ya. Ada dua jenis manusia yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas. Apa itu? Talibul ilmi wa talibud dunia. Penuntut ilmu dan pencari dunia. Itu tidak pernah puas itu. Ya. Kalau antum melihat, ya, pencari dunia ada yang keluar sebelum subuh. Ya, penuntut ilmu juga ada yang seperti itu. Ya. Nah, kenapa tidak pernah puas? Ya, dia sudah dapat satu hadis, dia ingin tambah lagi. Dapat lagi faedah, dia tambah lagi. Dan seterusnya. Ya, tidak pernah merasa puas. Sebagaimana pencari dunia. Baik. Maka ini yang pertama. Siapa yang ingin meraih sesuatu yang dia inginkan, maka hendaknya dia memiliki semangat. Yang kedua, taniha. Yang kedua, al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Ya. Al-isti'anah yaitu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraihnya. Ya. Ya, betul mungkin kita semangat untuk meraih ilmu. Tapi sejauh mana permintaan kita kepada Allah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sejauh mana kita minta ini? Ya. Ini doa selalu diucapkan oleh Nabi SAW di pagi hari. Karena itu para ulama memasukkan doa ini dalam apa? Zikir pagi. Nabi selalu ucapkan ini setiap selesai salat subuh. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya. Karena ilmu itu tidak hanya didapatkan dengan semangat. Ya. Tapi juga harus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu minta selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang penyair berkata, "Idza lam yakun aunu, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajibi alaihi ijtihaduhu." Ya. Apabila tidak ada pertolongan Allah pada seorang pemuda, ya, maka yang pertama kali akan kendor adalah kesungguhannya. Ya. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali akan kendor, akan hilang adalah kesungguhannya. Ya, kesungguhannya. Maka ini yang kedua. Ya, al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Ya, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih ilmu. Salituha yang ketiga. Adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Ya. Tidak lemah. Ya. Tidak boleh lemah di dalam meraih cita-cita. Ya. Jadi jangan pernah lemah. Ya, untuk meraih cita-cita, untuk meraih apa yang diinginkan. Ya. Dan harus ingat bahwasanya lemah itu banyak faktornya.
Mungkin lemah karena jauh. Ya, jauh sekali. Saya dari Kalimantan. Ada yang dari Kalimantan? Ada? Jauh. Nah, itu bisa melemahkan. Ya. Atau mungkin juga lemah karena ekonomi. Ya, tidak ada biaya. Nah, atau mungkin juga lemah karena pergaulan. Ya, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak cinta terhadap ilmu. Akhirnya apa? Dia dipengaruhi. Ya. Mungkin juga lemah karena faktor alam, mungkin hujan. Padahal cuma gerimis-gerimis saja. Hujan. Nah, apa? Muncul kelemahan. Ya. Nah, maka seorang yang ingin meraih ilmu, ya, meraih sesuatu, maka ada mulai ajzi an bulughil bughiyati minhu. Tidak boleh seorang lemah. Ya. Coba itu pencari dunia, pernah melemah? Pernah kendor? Hah? Enggak. Enggak pernah kendor itu. Ya. Mau musim panas, mau musim hujan, mau musim dingin, enggak pernah kendor mereka. Ya. Dan lihat, Nabi mensejajarkan antara penuntut ilmu dengan pencari dunia. Manhumani la yashba'an. Talibu ilmin wa talibu dunia. Dua jenis orang, dua golongan manusia yang tidak pernah puas. Tidak pernah kenyang. Penuntut ilmu dan pencari dunia. Ini ya, dua golongan. Ya, dua golongan yang tidak pernah ya puas. Kata beliau hafizahullah taala, wa qad jumi'at hadhihi al-umur ats-tsalatsatu fil hadits alladhi rawahu Muslim. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Ya. Tiga perkara tadi, apa yang pertama? Apa yang pertama? Semangat. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, tidak boleh lemah. Ya, tidak boleh lemah. Tiga perkara ini itu terkumpul dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'u." Ya, bersemangatlah. Ya, terhadap apa yang bermanfaat bagi kamu. Ya, semangat. Nah, itu poin yang pertama. Ya, wasta'in billah. Ya, tapi jangan pernah mengandalkan diri. Ya, yang pernah mengandalkan diri. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Tidak boleh menyandarkan diri kita pada diri. Ya, tidak boleh. Wasta'in billah. Memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diperintah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi, ya, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ya. Nah, ini tiga poin disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semangat. Ya. Yang kedua, ya, memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, tidak boleh melemah. Ya, tidak boleh melemah. Qala al-Junaid, ya, qala al-Junaid rahimahullah, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu
fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Nah, ini dihafal. Hadisnya tadi dihafal juga. 3 poin tadi dihafal. Tapi ini ya ucapan Imam Al-Junaid sangat bagus. Ya. Qala Al-Junaid rahimahullah. Berkata Imam Junaid rahimahullah taala, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu." Ya. Tidaklah seorang itu mencari sesuatu bijiddin. Namanya jiddin dengan kesungguhan. Ya. Nah, kesungguhan. Baru jam 3 dini hari sudah bangun. Ya. Nah, kurang tidurnya. Pokoknya ya. Dia betul-betul bersungguh-sungguh. Ya. Tidaklah seorang itu ya mencari sesuatu dengan penuh kesungguhan. Wasidatin ya dan kejujuran. Ya, illa nalahu, kecuali pasti dia dapat. Ya, kecuali pasti dia akan meraihnya. Jadi tidak ada seorang itu mencari sesuatu dengan penuh kesungguhan, ya, keuletan, ya, kegigihan, ya, dan betul-betul berkeinginan, jujur di dalam menginginkannya, illa nalahu, pasti dia akan dapat. Ya. Fa illam yanalhu kullah, kalau dia tidak dapat semuanya, nala ba'dahu, dia akan dapat sebagiannya. Ya, dia akan dapat sebagiannya. Kalau dia tidak dapat semuanya, dia dapat sebagian. Ya, dia dapat sebagian. Nah, seorang penyair berkata, al-jaddu bil jiddi wal hirmanu bil kasal. Ya, keberhasilan itu diraih dengan ya kesungguhan. Wal hirmanu bil kasal. Sementara ya kegagalan itu akibat kemalasan. Ya, akibat kemalasan. Iya. Nah, al-jaddu bil jiddi wal hirmanu bil kasal. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-fawaid. Idza tala'a najmul himmati fi dhalami laylil batal wa radifahu qamarul azimah asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid. Ya. Idza tala'a najmul himmati fi dhalami laylil batal. Ya. Apabila bintang kesungguhan, bintang semangat sudah muncul fi dhalami laylil batal. Ya. Di malam yang gelap yang penuh dengan ya al-batalah itu kepahlawanan, keberanian. Ya. Jadi kalau bintang kesungguhan itu muncul di malam ya yang penuh ya di malam hari ya dengan keberanian, dengan kegagahan ya. Waradifahu qamarul azim. Kemudian disusul dengan ya bulan tekad. Asyrakat ardul qalbi binuri rabbiha. Maka bumi hati akan bersinar dengan cahaya Rabb-nya. Apa maksudnya ini? Maksudnya bahwasanya apabila seorang itu punya semangat, ya, punya himmah, punya keinginan yang kuat, ya, maka dia akan mencapai tujuannya. Ya, kalau dia punya tekad yang kuat, punya semangat yang semangat membara, ya. Kalau dia punya semangat yang membara, punya tekad yang kuat,
maka insya Allah dia akan raih apa yang dia inginkan. Ya. Ingin menghafal Al-Quran, jangan setengah-setengah. Ya, ya setengah-setengah. Iya. Ingin ya meraih ilmu yang banyak, jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah. Nah, ikut belajar sekali, ya, alfa 3 kali. Ya. Kemudian hadir lagi, alfa lagi. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Di kampus saja 3 kali tidak hadir dikasih kelima. Iya, di kampus itu ya, 3 kali, bukan 3 kali. Ya, 3 kali itu sudah nilai C itu. 4 kali nggak bisa lagi ikut ujian. Ya, 4 kali. Nggak bisa ikut ujian. Nah, ya walaupun di sini bukan kampus ya. Tapi ya, kembali ke diri kita masing-masing. Balil insanu ala nafsihi basirah. Tiap orang itu ya mengetahui, ya tahu akan dirinya. Nah, baik. Ya, jadi ingat bahwasanya harus ada kesungguhan. Ya, dan seorang penyair berkata, wa'lam bi annal ilma laisa yanaluhu man hammuhu fi mat'amin aw malbasin. Ya, ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak akan diraih oleh orang yang orientasinya pada mat'am. Apa itu mat'am? Hah? Mat'am. Ya, makanan. Ya. Wala malbas. Aw malbas. Pakaian. Ilmu itu tidak akan diraih oleh orang yang orientasi ini sedikit-sedikit memakan, sedikit-sedikit memakan. Ya, tidak bisa. Ya, karena orang banyak makan itu banyak minum, orang banyak makan minum banyak tidur. Ya, orang banyak tidur pasti ya lemah, ya lemah pikirannya. Makanya bangun loyo, apalagi tidur pagi, ya, apalagi tidur pagi. Habis sholat subuh, ya mana si pulang? Ada di lantai 3. Ya. Apa dibikin? Dikira meroja ternyata ya tidur. Nah, ingat nih, jangan tidur setelah sholat subuh. Ya, kalau mau tidur nanti terbit matahari dulu. Tapi memang sangat ya ngantuk. Usahakan ya raih hadis Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Ya, di waktu paginya. Ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Sakhr al-Ghamidi, ya, itu senantiasa mengutus ya kafilah dagangnya dan selalu mendapatkan untung. Ya, makanya kalau mau dagang pagi hari, mau belajar juga. Belajar itu di pagi hari enak. Ya kan belum terlalu banyak beban tuh. Ya, belum terlalu banyak beban. Ya, pikiran masih enak, masih fresh, ya, dan seterusnya. Nah, cuma masalahnya baru bangun pagi cari apa ya, itu enggak bisa diraih. Ya, wa'lam annal ilma ya laisa yanalu. Ya, ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak akan diraih siapa? Man hammuhu fi mat'amin aw malbas. Orang yang orientasinya pada makanan dan ya minuman. Ya, apa? Pakaian. Baik. So, kalau taklim di Barkom banyak. Ramai. Baik. Nah, ini perlu dipertanyakan juga niatnya. Ya, masih perbaiki niat kita Allah. Kata beliau, walaupun bukan berarti dilarang,
Yang sampai ada taklim di sana itu tidak hadir. Ya. Baik. Kata beliau, wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafs. Di antara hal yang akan meninggikan ya keinginan ya, yang akan memopang ya menopang ya tingginya semangat ya pada jiwa. Gimana caranya? I'tibara hali man sabaq. Ya, yaitu mengambil pelajaran ya, memperhatikan kondisi orang-orang terdahulu. Ya, gimana cara mereka belajar? Wa ta'arrafa himamil qaumil madin. Ya, dan mengetahui semangat kaum terdahulu. Ini diantara ya, kiat. Ya, bagaimana supaya kita ini bersemangat juga untuk belajar? Kita kaji, kita membaca biografi para pendahulu kita. Ya, bagaimana itu Imam Syafi'i dalam belajar? Ya, bagaimana Imam Malik ketika belajar? Ya, kan sama-sama. Mereka juga keluar dari perut ibunya tidak ada yang mengetahui apa? Sesuatu. La ta'lamunna syai'a. Kalian itu semuanya keluar dari perut ibu. Tidak ada yang mengetahui sesuatu. Ya, apakah Imam Syafi'i begitu lahir langsung jadi ya orang yang hafal 30 juz? Enggak, semua sama dengan kita. Yang membedakan apa? Prosesnya. Itu yang membedakan prosesnya. Ada yang bersungguh-sungguh, ada yang sangat bersungguh-sungguh, ya kurang bersungguh-sungguh. Ya, jadi ada yang rajin, ada yang malas. Itu saja yang membedakan. Ya. Nah, maka untuk ya meninggikan semangat kita, ya membangkitkan semangat kita adalah ya melihat kondisi mereka, mengambil pelajaran dari mereka, bagaimana mereka ya di dalam menuntut ilmu. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa kisah. Ini kisah nyata. Ya, kata beliau. Pak Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal kana wa huwa fi as-sibah rubbama arada al-khuruj qabla al-fajr ila ash-shuyukh fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqulu rahmatan bi hatta yu'adhdhina an-nasu aw yusbihu. Ya, lihat Abu Abdullah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dulu beliau waktu masih kecil, masih anak-anak, fisiba. Ya, karena huwa fisiba. Ya, beliau di waktu masih kecil, kadang beliau ingin keluar sebelum waktu fajar. Coba, ya. Jadi dia penuntut ilmu sebelum ya, waktu subuh sudah mau keluar dari rumahnya. Sama dengan mencari dunia tadi. Cari dunia. Sebelum waktu subuh sudah keluar. Ya, ke pasar. Ya. Nah, ini Imam Ahmad waktu kecil, beliau masih kecil. Beliau kadang ingin keluar sebelum waktu subuh. Ila syuyuh. Ke ya, halaqah-halaqah ya, para masyayikh, guru-guru. Ya. Fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi. Maka ibunya mengambil pakaiannya. Ya. Wa taqulu rahmatan bi, dan ibunya berkata sebagai bentuk apa? Kasihan. Ini masih kecil. Si anak-anak. Ya, maka diambil ya pakaiannya. Ya. Dan beliau sangat ya kasihan terhadap anaknya. Tidak dihalangi anaknya, tidak dicegah. Ya, tidak dikatakan jangan kamu menuntut ilmu, tidak. Tapi apa kata ibunya? Tayu adzinan nas au yusbihu. Tunggu sampai manusia ada. Tunggu sampai masuk waktu subuh.
Ya. Nah ini. Bagaimana semangatnya Imam Ahmad untuk menghadiri apa? Majelis ilmu. Sebelum subuh sudah mau ya hadir. Ya. Kalau kita kadang apa? Nanti mau kafaratul majelis. Ya, hadir. Ya. Nah, ini masalah muskilah. Ya, muskilah. Baik. Jadi kalau mereka ya sebelum pelajaran dimulai sudah hadir, ya kita lain. Nah, ini yang pertama, ya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata beliau, ya, wa qara al-khatib sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Khiri fi thalathati majalis. Ithnani minhuma ithnani minha fi lailataini min waqti salatil maghribi ila salatil fajr. واليوم الثالث واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب ومن المغرب إلى طلوع الفجر. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala membaca Sahih Al-Bukhari, ya, ini disebut dengan Al-Qira'ah, ya. Beliau baca seluruhnya kepada Ismail Al-Khiri, ya, baca. Walaupun tidak dijelaskan ya semuanya, ya. Kalau dijelaskan di syarah semuanya ya, lama. Ini baca didengarkan oleh guru, ya. Beliau baca Sahih Al-Bukhari seluruhnya itu di 3 pertemuan saja. 3 majelis. 3 kali duduk. Ya. 2 di antaranya di 2 malam. Mulai dari waktu sholat maghrib sampai sholat subuh. Bertindak tidur. Ya. Itu kelezatan ilmu. Ya. Kelezatan ilmu. Ya. Dari habis sholat maghrib sampai waktu subuh. Baca Sahih Al-Bukhari. Ya. Dan dulu jangan dibayangkan seperti ini ya. Penerangannya luar biasa. Ya. Penerangannya cuma pelita. Ya. Pelita. Kalau datang angin bisa mati, nyalakan lagi. Ya. Nah, ini. Ya. Di hari ketiga mulai dari awal siang sampai sholat maghrib. Kemudian dilanjut mulai dari maghrib sampai terbit fajar. Di majelis ketiga lebih panjang lagi. 3 kali duduk selesai Sahih Al-Bukhari. Ya, selesai Sahih Al-Bukhari. Ya, lengkap dengan apa? Sanad-sanadnya. Nah, kalau Sahih Al-Bukhari itu bukan cuma matan saja. Ya, sertai dengan apa? Dengan sanad. Nah, kemudian kata beliau, wa kana Abu Muhammad ibni At-Tabban awwal ibtida'ihi yadrusu al-laila kullah. Wa kanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qira'ati bil-lail. Fa kana ya'khudhu as-sibaha fa kana ya'khudhu al-misbaha wa yaj'aluhu tahta al-jafnah. Ya. Syai'in min al-aniyati al-'azimah. Wa yatadhaharu bin-nawm. Fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala al-dars. Abu Muhammad Ibn Tabban rahimahullahu taala di awal beliau belajar yadrusul laila kullah. Itu belajar sepanjang malam. Ya, belajar sepanjang malam. Iya. Jadi tidak tidur di malam hari. Itu kelezatan ilmu. Ya. Kelezatan ilmu. Nah, ya kalau antum atau kita ini ya, ada coto di depan kita, ngantuk atau tidak? Ya, ada coto dihidangkan ini, ngantuk atau tidak? Atau ada ayam geprek? Hah? Hah? Ayam geprek. Ngantuk atau tidak? Ya, sudah ada sambal aslinya, sambal baladonya, sambal macam-macam. Nggak ngantuk itu. Ya.
Kenapa ketawa? Ayam geprek ya. Masya Allah. Saya juga suka sekali itu ayam geprek. Jadi beliau apa? Belajar sepanjang malam. Sepanjang malam. Ya. Fakanat ummuhu tarhamuhu. Ya. Dan ibunya merasa kasihan. Wa tanhahu 'anil qira'ati bil-lail. Dan ibunya melarangnya untuk membaca di malam hari. Kenapa ya? Mungkin kalau pelitanya agak redup-redup kan itu bisa membahayakan mata. Ya. Nah, jadi dilarang. Ya. Tapi beliau tidak kehabisan akal. Apa yang beliau lakukan? Fakana ya'khudul misbaha, maka beliau mengambil pelita, mengambil lampu tersebut, ya, mengambil lampu, wa yaj'aluhu tahtal jafnah, dan beliau menyimpannya di bawah al-jafnah. Apa itu al-jafnah? Beliau di sini sebutkan syai'in minal aniyatil azimah, sesuatu bejana yang besar. Ya, macam apa? Baskom. Kan kalau ada pelita begini kan biasanya itu kalau di kampung-kampung dulu kan. Antum kelahiran berapa kan? Kalau kayak Pak Maka pasti dapat insyaallah. Iya, Pak Maka ya. Itu di kampung dulu kan? Nah, ini pelitanya begini ya, dari kaleng-kaleng itu. Iya, kental manis biasanya. Kasih ini ditutup pakai Jafna, pakai baskom. Ya. Nah, kemudian apa? Wa yatadhaharu bin naum. Lalu beliau pura-pura tidur. Ya, pura-pura tidur. Ya. Nah, kalau kita tidak langsung tidur betulan, ya. Fa idza raqadat, ya, ketika ibunya tidur, akhrajal misbah, maka beliau keluarkan itu, ya, lampu tadi, wa aqbala 'ala dars, lalu beliau kembali belajar. Subhanallah. Ya. Ini. Ya, kalau ini dibaca, ini akan bangkit kita punya semangat ini. Ya. Akan muncul semangat kita. Nah, kemudian beliau membawakan ungkapan, ya. Ini sering sekali saya dengar dulu di awal-awal belajar sama, ya, guru kami Ustaz Dul Hafizahullah Ta'ala. Ya. Ini ungkapan. Ya, apa itu? Fakun rajulan rijluhu 'ala sara sabitatun wa hammatu himmati fawqa thuraya samiqah. Ya, samiqatun. Ya. Jadilah seorang laki-laki yang, ya, kakinya berpijak di tanah, sabitatun, kokoh. Ya. Jadi jadilah apa? Seorang laki-laki yang kakinya itu berpijak di tanah. Pijakannya sabitah, kokoh. Ya. Wa hammatu himmatihi fawqa thuraya samiqatun. Tapi cita-citanya, keinginannya itu tinggi di atas bintang Asturaya. Asturaya itu nama bintang. Ya, tinggi di atas bintang, samiqah. Ya. Nah, jadi memang dia kakinya berpijak di bumi, tapi cita-citanya di atas langit. Ya. Wala takun syabal badani asyabal himmah. Fa inna himmatas sadiqi la tashib. Dan jangan kamu seperti, ya, pemuda yang badannya masih muda, asyabal himmah, tapi keinginannya sudah beruban. Ya. Apa maksudnya? Tidak ada tekadnya, tidak ada keinginannya. Ya, cuma badannya saja yang kekar. Ya, kalau orang lihat, wih, malah-malah. Hai, ini besar orangnya. Tapi apa? Tidak ada keinginannya. Ya. Ayo duduk belajar dari maghrib sampai isya, tidak bisa dia. Ya. Tidak ada keinginannya. Ya. Fa inna hammatas sadiqi la tashib. Karena keinginan yang jujur, ya, itu tidak akan pernah menua. Ya. Terakhir ya, sudah adzan. Apa? Selesaikan ya. Terakhir. Ya, tinggal satu. Nah, ya. Jadi ingat ini ucapan yang sangat indah. Fakun rajulan rijluhu 'ala tsara sabita, ya, wa hammatu himmati fawqa thuraya samiqah. Ya. Wala takun syabal badani asyabal himmah,
fa inna hammatas sadiqi la tashib. Wa kana Abul Wafa Ibnu Aqil, ya, rahimahullahu taala, ahadu azkiya'il alami min fuqaha'il Hanabilah, yunshidu wa huwa fi 80. Abul Wafa, ya, Ibnu Aqil, beliau salah satu dari azkiya'il alam, orang cerdas, ya, salah satu dari orang cerdas di muka bumi, ya, maksudnya di waktu itu, ya. Min fuqaha'il Hanabilah, ya, beliau dari, ya, salah satu fuqaha al-Hanabilah. Yunshidu wa huwa fi 80. Beliau, ya, melantungkan apa? Syair. Dan waktu itu beliau sudah berumur 80 tahun. Sudah 80 tahun. Ya, sudah punya cicit ini, ya. Nah, apa yang beliau katakan? Kata beliau, ini juga dihafal, ya. Ya. Nah, ini sangat bagus sekali. Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Nah, kata beliau, ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi. Ya. Kata beliau, tekadku, ya, keteguhanku, akhlakku tidaklah menua. Ya. Jadi tekad saya, keinginan saya, ya, kesungguhan saya, akhlak saya tidak ada perubahan, tidak menua. Wala wala'i wala dini wala karami. Ya. Demikian pula loyalitasku, ya, agamaku, kemuliaanku tidak ada yang berubah. Ya. Semuanya tidak ada yang menua. Wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghati. Ya, yang berubah itu hanya, ya, rambutku ini yang berubah. Ya, rambutku yang berubah. Wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himam. Ya. Sementara kata beliau, asyaibu fi sya'ri, uban di rambut ini, ghairu syaibi fil himami, itu tidak menjadikan semangat beruban. Subhanallah. Ya. Umur 80 tahun ini menuturkan kalimat yang seperti ini. Ya, kita baru umur 25 tahun, ya, sudah kebalikan dengan ini. Ya. Cuma badannya yang kekar, ya, semangatnya tidak. Ya. Fakun, ya, rajulan rijluhu ala tsara tsabita wa hammatu himmatihi fawqa thuraya samiqah. Ya. Wala takun syabal badani asyabal himmah fa inna himmatas sadiqi la tashib. Ya. Nah, ya, kapan ya, penyemangat ini. Ya, penyemangat. Nah, ini kiat yang ketiga, ya, atau simpul yang ketiga, ya, dari simpul-simpul, ya, pengagungan dari ilmu, yaitu jam'u himmatin nafsi alaihi, ya, mengumpulkan keinginan jiwa, ya, yaitu bersungguh-sungguh, ya, di dalam, ya, belajar. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.